Nih, pesaing mau nanya, pesaing. Oh, pesaingnya mau nanya. Saya tandain ya. Nah, Mas Tom sama aku ini kan sama ya, kita kan sama-sama rival. Nah, pastinya kita kan di dunia. Oh, Mbak menganggap saya rival berarti? Enggak, kan kita kan saya. Bye-bye Mbak. Oh, gitu. Bye-bye Mbak. Mobilnya Atta baru dibeli. Bye-bye. Oh, iya. Gini, pada waktu itu Mbak Tia pasti tahu saya pernah jualan tas koper dengan harga yang tidak bisa dibajak dan harga yang tidak bisa disaingi. Saya waktu itu sempat jualan tas koper dengan harga itu di bawah 50.000. Saya sempat jual di harga 45.000. Pertanyaannya adalah apakah tas itu saya impor secara langsung dari Cina? Jawabannya tidak. Tiap titik geografis itu mempunyai pola yang berbeda-beda. Ketika kita jualan di Samarinda tidak sama dengan kita yang dijual di Surabaya. Ketika kita jualan di Bali dan Lombok itu polanya pasti berbeda-beda. Jadi kuncinya adalah networking luar pulau. Sampai situ paham Mbak sih Mbak? Jadi intinya bagaimana kita mempunyai networking luar pulau yang terus kemudian ketika kita tahu bahwa sebenarnya tren-tren tertentu itu akan berpindah-pindah. Kita kasih contoh yang lagi happening ya. Karena kalau misal saya ngomong produksi tas segala macam itu terlalu teori. Kita ngomong tren boba. Ini kita ngomong foodpreneur. Tren boba ini pertama kali dimunculkan ini di Jakarta. Di mana di situ ada bermacam-macam brand lah. Mau itu brandnya Haus lah, Teguk lah, Sifutang yang dari luar negeri, Tiger Sugar dan segala macam. Ketika saya sering ke Jakarta, saya karena memang kebetulan saya sering ke Jakarta, itu waktu saya melihat di Surabaya, gak ada yang jual. Gak ada yang jual, orang berpikir bahwa boba itu apa, nangone gini. Ya sekalipun ada, mereka males. Mereka pun paling boba kalau pengen boba di chat time. Tapi ternyata tren itu menjadi meledak beberapa bulan setelah ada di Jakarta. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang boba di Surabaya, biasa banget. Tapi teman-teman yang ada di Makassar, Banjarmasin itu sekarang itu lagi booming boba. Lah itulah namanya tren. Tren itu berpindah-pindah. Ketika ada sebuah tren di Amerika, baju segala macam ya yang dipakai-pakai kayak rok plisket itu sebelumnya di Korea semua udah sudah pakai. Di sini aja trennya baru beberapa bulan lalu. Maka kita harus saya bedakan tiap kota. Ini bukan bermaksud membeda-bedain. Tiap negara itu mempunyai tier-tier. Tier pertama adalah Jakarta dan Bandung. Tier kedua biasanya baru merambat ke Surabaya, Jogja, Bali. Setelah itu merambat ke kota-kota mungkin Kediri, mungkin Nganjuk, mungkin di daerah Makassar atau mana. Saya bukan bermaksud membeda-bedakan, tapi kenyataannya memang seperti itu. Mbak Tia pasti mengalami bahwa ketika sekarang tas rotan di Surabaya, perputarannya udah rendah banget, gak begitu booming banget. Tapi ternyata di Bali sampai hari ini pun masih bagus penjualannya. Di daerah Lombok masih bagus. Bahkan di beberapa luar pulau masih bagus. Ketika saya mempunyai dead stock, pertama kali yang saya lakukan adalah saya survei di beberapa teman saya di luar pulau. Saya survei dan saya tawarkan, barang kayak gini kira-kira masuk gak lenanggone kono? Ketika masuk harganya, kontak kayak special price. Dulu tas koper di Jakarta itu sudah stagnasi, dead stock. Gak usah kita jual murah, uang diketok lo gak gelem iso-iso. Seperti itu. Terus dia waktu itu ngasih ke aku. Di aku waktu itu ngendorse ke beberapa teman-teman influencer lokal Surabaya. Aku ngendorse cuma dikit-dikit aja untuk membumingkan kembali tas koper. Dan istriku karena memang dia juga mempunyai social power yang lumayan ya, dia pakai itu. Dan akhirnya boom, kembali. Setelah di Jakarta, kalau misal orang Jakarta bilang, anjir gila banget, di Jakarta udah gak jalan, di lu jalan aja Tom. Lah jadi kadang-kadang kita menciptakan sebuah tren sendiri. Dan ketika kita dead stock, kalau saya ya dead stock, ojo di diskon, percuma, babak belur, hancur lebur. Yang harus kita lakukan adalah kita menghubungi teman kita, makanya saya bilang kolaborasi is everything. Ketika kita punya teman-teman mungkin di Makassar, Samarinda, di Gorontalo segala macam, kita tawarkan, kira-kira baju kayak gini, tas-tas sepatu kayak gini, di sana masih oke nggak? Oh, di sini belum pernah booming bang. Ya udah, gua kasih special price, nanti di situ lu endorse beberapa orang-orang lokal.
harusnya nih bakal keangkat karena ini barangnya bagus, tapi modelnya aja yang out of trend. Jadi seperti itu. Banyak sekali beberapa tren-tren sebenarnya di luar yang udah booming terus kemudian di sini menyambung. Begitu pula dengan kita di Surabaya. Maka jawabannya adalah satu, kolaborasi dan pasarkan di tempat yang mana di situ belum terjamah di produk-produk yang dead stock di tempat Anda. Kurang lebih seperti itu Mbak Dia. Aplaus dong buat Mbak Dia dong. Paham ya? Insight-nya dapat ya? Jadi kemampuan baca data sama baca tren ini yang dipresentasikan sebenarnya. Ya, itu tadi ada di big data ya, sebenarnya. Jadi di belakangnya analisa itu pasti ada data yang terpampang. Nah, data ini bisa teman-teman aplikasikan ketika beriklan. Ya, ketika ngerasa di Surabaya ini lagi happening, ya iklannya jangan buru-buru nasional, benar gitu ya? Benar. Ya, disesuaikan dengan kota-kota yang lagi trennya saja, biar Anda nggak buang duit. Sepakat. Ketika penjualan sudah down di kota tersebut, baru ganti iklannya ke kota yang lain, yang kemungkinan trennya akan shifting ke sana, benar? Iya, setuju. Wah, jangan buka-buka ilmuku. Kita ilmunya sama, jangan dibuka-buka, Mas. Tapi nggak apa-apa, khusus untuk fashion planner, ayo kita buka semuanya, Mas. Ya, jadi insight-nya demikian. Ya, namanya UKM, gerilyanya harus benar. Ya, perangnya harus benar ya, Sun Tzu ya. Oke, fokus kekuatan ketika memang lagi bisa menyerang dengan benar. Lanjut Mas. Luar biasa sahabat kita ini. Oke. Buat teman-teman, yuk jangan sungkan-sungkan. Yuk Mas. Ya, misi Mas Tom. G. Ya, nama saya Mana Zulfikar ya. Mas, saya lihat kalau misalnya bicara handmade dan fashion store itu mereka saling berkesinambungan Mas. Yoi. Nah, bagaimana cara mengelola Instagram kita, kita sehingga mereka bisa kesinambungan antara satu produk dengan produk yang lain. Oke, jadi share for share ya. Oke, terima kasih dari Mas Manas ya. Ojo manas-manasi dah Mas ya. Terima kasih buat Mas Manas, saya jawab. Sebenarnya ketika kita menciptakan satu bisnis ya, jadi bisa mengangkat bisnis lain yang mungkin berkorelasi. Kalaupun nggak berkorelasi sebenarnya bisa juga sih. Kayak contohnya, saya selalu memberi contoh kepada perusahaan teman saya atau perusahaan saya. Kenapa? Karena itu yang memang benar-benar terjadi.